Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 1 akan memaparkan mengenai jejak Pancasila pada zaman Kerajaan Majapahit. Berikut merupakan nama-nama anggota kelompok kami: Daud Adi Kristiawan, Jesaya Rain Siregar, Nora Linda Fransina Nangi, Putri Olivia Romoni, Yohana Indah Pratiwi, dan Elhan Jeffrindo. Pancasila merupakan dasar negara yang nilai-nilainya telah tumbuh sejak masa kerajaan-kerajaan Nusantara, termasuk Majapahit. Nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan tercermin dalam sistem pemerintahan, hukum, serta kehidupan sosial budaya Majapahit. Dengan menelusuri sejak sejarah ini, kita dapat melihat bahwa Pancasila memiliki akar kuat dalam peradaban Indonesia dan bukan sekedar konsep modern. Ketuhanan Yang Maha Esa yang merupakan isi sila pertama Pancasila pada dasarnya membuat pengakuan secara eksplisit terhadap eksistensi Tuhan sebagai pencipta. Nilai ketuhanan dalam sila pertama menunjukkan bahwa eksistensi bangsa, negara, dan manusia Indonesia berelasi dengan Tuhan yang diyakini sebagai sumber dari segala kebaikan. Fakta pertama, istilah Pancasila telah dikenal sejak pada zaman Majapahit, yaitu sekitar abad ke-14. Dalam buku Sutasoma, inilah istilah Pancasila di samping mempunyai arti berbatu sandi yang 5 dari bahasa Sanskerta. Fakta kedua, kata maha berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti mulia atau besar. Kata esa juga berasal dari bahasa Sanskerta. Kata esa bukan berarti satu atau tunggal dalam bentuk jumlah. Kata esa berasal dari kata etat yang mengacu pada pengertian keberadaan yang mutlak. Fakta ketiga, sila pertama Pancasila itu pada awalnya merupakan sila kelima yang dikemukakan Soekarno pada sidang BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945 berbunyi ketuhanan yang berkebudayaan. Kemudian dalam Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945 oleh kelompok Islamis diganti menjadi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam pada pemeluknya. Karena hal tersebut, sila pertama ini kemudian menimbulkan banyak kekacauan. Setelah melalui perdebatan yang panjang, maka sila pertama itu akhirnya menjadi ketuhanan Yang Maha Esa hingga era saat ini. Kemanusiaan. Jejak nilai kemanusiaan pada masa Kerajaan Majapahit terlihat dari kehidupan sosial yang menjunjung keadilan, toleransi, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Dalam berbagai sumber, Majapahit menerapkan aturan hukum untuk melindungi rakyat, menjaga ketertiban, serta mencegah tindakan yang merugikan sesama. Sikap saling menghormati antara pemeluk agama, khususnya Hindu-Buddha dan kepercayaan lokal, mencerminkan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, yang kemudian menjadi salah satu inspirasi dalam perumusan sila kedua Pancasila. Dan berikut merupakan fakta-fakta yang ada pada Kerajaan Majapahit mengenai kemanusiaan. Majapahit dikenal memiliki kitab hukum, yaitu Kutaramanawa, yang mana mengatur kejahatan, pelanggaran, dan perlindungan hak masyarakat. Lalu yang kedua, kehidupan beragama pada masa Majapahit menunjukkan toleransi tinggi antara Hindu, Siwa, dan Buddha, bahkan sering dianggap bersaudara. Pemerintah Majapahit menjaga keadilan sosial melalui pengaturan perdagangan, pertanian, dan kesejahteraan masyarakat. Dan yang terakhir, banyak kebijakan kerajaan menekankan perlindungan terhadap rakyat kecil, di mana termasuk dalam penarikan pajak dan pengelolaan sumber daya. Majapahit dikenal sebagai kerajaan besar di Nusantara yang mampu menyatukan berbagai wilayah, suku, dan budaya. Persatuan bukan hanya terlihat dari wilayah kekuasaannya yang luas, tetapi juga dari cara mereka mengatur hubungan politik, budaya, dan agama. Berdasarkan Kitab Nagara Kredit Agama tahun 1365, Majapahit menguasai wilayah yang sangat luas, yang meliputi Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, dan Papua. Penyatuan wilayah yang sangat besar ini menjadi bukti nyata bahwa Majapahit berhasil membangun kesatuan dalam skala kepulauan jauh sebelum konsep Indonesia modern terbentuk.
Nilai persatuan yang paling terkenal adalah Sumpah Palapa yang diucapkan Patih Gajah Mada pada tahun 1336. Dalam sumpah ini, Gajah Mada bertekad tidak akan menikmati palapa sebelum seluruh Nusantara bersatu. Semangat besar inilah yang kemudian mendorong ekspansi Majapahit yang memperkuat persatuan antar wilayah. Majapahit juga menggunakan sistem politik Mandala, yaitu di mana sistem yang menghubungkan pusat kerjasama dengan daerah bawahan melalui ikatan loyalitas. Nah, yang menarik, Majapahit tidak memaksakan penyeragaman. Daerah-daerah tetap boleh mempertahankan adat, bahasa, dan struktur pemerintahannya. Pendekatan ini justru memperkuat persatuan karena masyarakat merasa dihargai. Persatuan Majapahit juga tercipta karena adanya toleransi antar agama. Hindu dan Buddha hidup berdampingan. Dari masa inilah lahir semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Semboyan ini bukan hanya legenda, tetapi benar-benar menunjukkan bagaimana Majapahit menghargai keberagaman. Nilai sila demokrasi atau musyawarah di Majapahit muncul lewat pengambilan keputusan bersama raja dan penasihat. Penegakan hukum berbasis bukti desa hingga kerajaan, serta budaya masyarakat yang biasa rundingan untuk skenta dibagi menjadi 3 penjelasan. Yang pertama, pemerintahan. Raja Hayam Wuruk mengambil keputusan penting bersama Dewan Bahatara Sapta Prahu, bukan secara sepihak. Musyawarah ini membagi kekuasaan dan menjadikan keputusan lebih bijaksana karena raja mendengarkan masukan dari keluarga dan pejabat tinggi. Yang kedua, hukum. Perkara hukum di Majapahit dimulai dari musyawarah desa, lalu naik ke diaksa jika belum selesai. Keputusan didasarkan pada bukti dan hasil rundingan menggunakan kitab Kutara Manawa sebagai acungan keadilan, sehingga putusan bersifat mufakat, bukan sepihak. Dan yang ketiga, budaya masyarakat. Masyarakat desa rutin bermusyawarah menyelesaikan skenta seperti tanah atau hak dari tingkat bawah hingga atas. Tradisi ini menjaga kerukunan dan membuat rakyat aktif dalam berurusan bersama. Yang berikutnya, 3 fakta singkat sila demokrasi atau musyawarah. Yang pertama yaitu Prasasti Himat 1331 Masehi. Warga desa Walandit bermusyawarah menuntut hak tanah lalu mengajukan ke pengadilan kerajaan setelah ada bukti sejarah dari Himat. Yang kedua yaitu penggantian Mahapati Gajah Mada. Raja Hayam Wuruk mengadakan musyawarah panjang dengan keluarga dan pejabat tinggi, akhirnya mengangkat 6 menteri bersama sebagai pengganti. Dan yang ketiga yaitu pendirian Majapahit. Raden Wijaya bermusyawarah dengan Arya Wiraraja di Desa Tarik untuk menyusun strategi melawan Mongol menjadi dasar berdirinya Majapahit pada 1293 Masehi. Sistem pemerintahan. Adanya peran raja atau penguasa sebagai pelindung rakyat dan penegak keseimbangan sosial, serta pembagian kewenangan yang mengusahakan pemertaan kekuasaan dan kesejahteraan. Sistem hukum. Penerapan hukum adat atau aturan kerajaan yang mengedepankan keadilan dan kesetaraan antar warga, memberikan perlindungan hukum yang adil tanpa diskriminasi. Budaya masyarakat terwujud pada norma sosial, tata krama, dan tradisi yang menekankan gotong royong, solidaritas, dan pengakuan hak serta kewajiban setiap anggota masyarakat secara adil. 3 fakta utama. 1. Hukum Majapahit menghukum mati pejabat pencuri upeti, menunjukkan keadilan tanpa pengecualian. 2. Sriwijaya membangun pusat kesehatan untuk kesejahteraan rakyat kecil. 3. Demak dan Mataram menerapkan zakat serta infak untuk mengurangi kesenjangan sosial. Berdasarkan pemaparan-pemaparan yang telah kami sampaikan sebelumnya,
dapat disimpulkan bahwa periode Majapahit membuktikan nilai-nilai Pancasila telah hidup dalam masyarakat Nusantara jauh sebelum dirumuskan secara formal. Praktik ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan terlihat jelas dalam sistem pemerintahan, hukum, serta kehidupan sosial Majapahit, mulai dari toleransi antar agama, musyawarah dalam pengambilan keputusan, hingga penegakan hukum yang adil. Berbagai sumber sejarah seperti Negara Kertagama dan prasasti-prasasti menunjukkan bahwa nilai-nilai tersebut sudah menjadi pedoman hidup masyarakat pada masa itu. Hal ini menegaskan bahwa Pancasila bukanlah konsep baru, melainkan jati diri bangsa yang berakar kuat dari pengalaman sejarah dan peradaban Indonesia sejak zaman kerajaan. Sekian penyampaian kami mengenai jejak-jejak Pancasila pada zaman Kerajaan Majapahit. Kiranya pemaparan-pemaparan yang telah kami sampaikan sebelumnya dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih telah menonton.